wabarakatuh. Beli 3 bayar 2. Halo semuanya, kenalin aku Huina. Jadi aku adalah mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Brawijaya. Dan di sini aku pengen kita semua belajar bareng-bareng mengenai penerapan sendi atau artikulasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum membahas lebih dalam mengenai penerapan persendian dalam kehidupan sehari-hari kita, aku pengen kasih sedikit gambaran ke kalian mengenai apa itu persendian atau artikulasi. Jadi, persendian atau artikulasi adalah titik pertemuan antara dua tulang atau lebih sehingga memungkinkan tulang-tulang tersebut untuk saling bergerak. Nah, berdasarkan pergerakannya, sendi atau artikulasi ini dibedakan menjadi 3, yaitu ada sinartrosis, amfiartrosis, dan juga diartrosis. Nah, untuk sinartrosis itu adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Kenapa nggak bisa digerakkan? Karena pada sendi ini tulang-tulangnya itu bersentuhan sangat dekat dan hanya dipisahkan oleh lapisan tipis yaitu jaringan ikat fibrosa. Nah, untuk amfiartrosis ini adalah sendi yang dapat digerakkan namun hanya sedikit karena pada jenis sendi ini tulang-tulang itu dihubungkan oleh tulang rawan hialin atau tulang rawan fibrosa. Nah, selanjutnya itu adalah diartrosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan secara bebas karena pada jenis sendi ini ujung-ujung tulang yang berseberangan itu ditutupi oleh tulang rawan hialin, tulang rawan artikular, dan juga dipisahkan oleh ruang-ruang yang disebut dengan rongga sendi. Nah, komponen-komponen sendi tertutupi dalam kapsul sendi yang berupa fibrosa yang konsistensinya adalah padat. Sementara itu, lapisan luar kapsulnya terdiri dari ligamen yang menyatukan tulang-tulang, serta lapisan dalamnya adalah membran sinovial yang berfungsi mengeluarkan cairan sinovial ke dalam rongga sendi, dan fungsinya ini adalah untuk pelumasan sendi sehingga mudah digerakkan. Nah, jadi tadi kan aku udah kasih gambaran singkat mengenai artikulasi atau persendian. Nah, sekarang dari kalian pasti jadi lebih semangat kan untuk mencari tahu penerapan artikulasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu, yuk ikutin Get Ready With Me edisi belajar artikulasi. Jadi aku biasanya bangun pagi pukul 4 atau setengah 5 pagi. Setelah bangun aku biasanya lakukan stretching atau peregangan dengan mendongakkan kepala atau menundukkan kepala serta menyelingkan kepala ke kanan dan juga ke kiri. Nah, jadi ketika kita sedang menggerakkan kepala, yaitu fleksi dan ekstensi atau mendongak dan juga menunduk seperti yang aku lakukan ketika bangun tidur tadi, sebenarnya kita sedang menggunakan artikulasi atlanto-occipital joint. Nah, artikulasi atlanto-occipital joint ini melibatkan beberapa tulang dan juga otot. Nah, tulang-tulang yang terlibat dalam artikulasi atlanto-occipital joint ini adalah os occipitalis, os atlas, dan juga os axis. Sementara itu, otot-otot yang terlibat adalah M sternocleidomastoideus dan juga M trapezius. Nah, setelah itu biasanya aku langsung bangkit dari tempat tidur untuk mandi supaya badan aku lebih segar dan juga siap untuk menjalani aktivitas seharian. Nah, setelah mandi, udah ganti baju juga dan gak lupa juga skincarean, aku biasanya mengonsumsi sarapan pagi sebelum beraktivitas di luar. Nah, kali ini aku sarapan dengan roti dan juga pisang karena hari ini lagi buru-buru. Jadi makannya yang simpel-simpel aja, yaitu roti sama pisang. Yang penting perutnya keisi dan kuat menjalani hari-hari sampai siang. Nah, kalau misalkan kasusnya kita lagi ngunyah makanan atau seperti aku lagi ngunyah roti di video tadi, sebenarnya kita sedang menggunakan artikulasi temporomandibular joint. Nah, artikulasi temporomandibular joint ini melibatkan beberapa tulang dan juga otot. Nah, tulang-tulang yang terlibat itu antara lain os mandibularis dan juga os temporalis. Lalu untuk otot-otot yang terlibat itu ada M masseter dan juga M temporalis. Karena aku udah selesai siap-siap dan tadi juga udah sarapan, aku langsung ambil tas untuk selanjutnya keluar kamar kos dan juga OTW ke kampus. Aduh, tas yang aku bawa tadi berat banget loh. Padahal artikulasi glenohumeral joint di tubuh aku udah berusaha secara maksimal. Nah, jadi ketika kita sedang mengangkat tas seperti yang aku lakukan tadi,
Jadi, sebenarnya kita sedang menggunakan artikulasi glenohumeral joint. Artikulasi glenohumeral joint ini melibatkan beberapa tulang dan juga otot. Untuk tulang-tulang yang terlibat itu antara lain os scapula dan juga os humerus. Nah, untuk otot-otot yang terlibat itu ada M deltoidea, M pectoralis major, M latissimus dorsi, M bicep brachii, dan M tricep brachii. Nah, habis itu aku langsung lanjut jalan ke parkiran untuk ambil motor. Nah, sebelum berkendara jangan lupa pakai helm supaya lebih safety. Terus setelah itu aku langsung naik ke motor untuk OTW ke kampus. Nah, ketika aku sedang proses naik ke atas motor itu tadi, sebenarnya aku sedang menggunakan artikulasi femoral joint. Artikulasi femoral joint itu sendiri melibatkan beberapa otot dan juga tulang yang cukup banyak. Untuk tulang-tulangnya sendiri itu ada os pelvis, os ilium, dan juga os femoris. Nah, untuk otot-ototnya itu ada M vastus lateralis, M vastus medialis, M vastus intermedia, M rectus femoris, M bicep femoris, M semimembranosus, M semitendinosus, dan juga M gluteus maximus. Nah, ini akhirnya aku udah sampai di kampus dan aku udah siap untuk berkegiatan. Ketika sedang berjalan, sebenarnya terdapat beberapa persendian yang mensupport kegiatan kita ini. Nah, salah satunya itu adalah persendian lutut atau artikulasi knee joint. Nah, knee joint ini melibatkan beberapa tulang dan juga otot. Untuk tulang-tulang yang terlibat itu sendiri antara lain ada os femur, os patella, os tibia, dan juga os fibula. Lalu untuk otot-otot yang terlibat itu ada M semitendinosus, M semimembranosus, M tibialis anterior, dan juga M bicep femoris. Nah, setelah nonton video tadi, kita jadi lebih tahu kan kalau dalam kehidupan sehari-hari kita itu sendi atau artikulasi sangat berperan penting dalam setiap kegiatan. Nah, dari sini juga kita bisa belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah menciptakan struktur yang sekompleks itu di dalam tubuh kita sehingga dapat membantu kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita tanpa kesusahan. Nah, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Pergi ke sungai mau mancing. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.